Dan salah satu waktu yang mustajab kata Nabi adalah waktu di saat hujan turun. Mumpung hujan, jomblo mau minta apa? Awas lu minta BO. Minta jodoh boleh, minta BO jangan. Ibu-ibu mau minta apaan, Bu? Minta duit. Oh, minta bapak lu sono. Ayo, suami pengen minta apa buat istrinya? Biar boleh kawin lagi. Wah, mantap. Ini hati-hati, ini mustajab ini tuh. Begitu dibilang mustajab berhenti langsung. Lu mintanya macam-macam sih. Alhamdulillah, pernikahan itu adalah bagian sunnah Nabi, betul? Nabi senang, aulia senang, bahkan ini jadi syiar para ulama. Kenapa begitu? Sebab Nabi SAW bangga kalau ada umatnya yang menikah. Sebab dengan menikah hidup gak kesepian, ya. Semua berguna dan bermanfaat, ya. Ini diciptakan oleh Allah, kalau nggak digunakan sia-sia, ya. Betul nggak? Keindahan-keindahan yang Allah karuniakan kepada laki-laki, kepada perempuan, semua itu punya manfaat, semua itu punya berguna. Udah tahu manfaatnya? Yang benar loh. Serius lo ya? Awas lo ya, bilang udah tahu belum nikah. Itu semua manfaat, itu semua berguna, karena tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu. Pengen tahu rasanya kayak apa? Nikah. Tenang. Ya, itulah kenapa Nabi SAW menyampaikan an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Karena orang menikah itu amat sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, sehingga orang yang gak mau nikah, orang yang betah menjomblo, orang yang malas untuk memadu cinta dan kasih dalam rumah tangga tidak disukai oleh Nabi. Satu, kenapa gak suka Nabi? Ayo jawab. Karena lu cuma ngabisin kuota. Kerjaan lu dikasih juta mama, ngabisin kuota, lihat cewek mulu di Instagram lu. Sekalinya jatuh cinta, lu cintanya sama mantan. Nge-scroll terus, lu kepo terus, ngabisin pulsa lu, ngabisin kuota, ya. Nah, ini akibat gara-gara menjomblo. Nggak ada yang di-scroll, ya. Yang di-scroll mantan semuanya. Yang kedua, bisa jadi lu homo. Ada yang homo? Nggak ada ya Pak Lurah ya. Awas ini jomblo nggak taunya emang cocok nggak doyan. Yang ketiga, bisa jadi emang betah dalam dosa, karena nggak mau kalau nikah itu nanti ada ikatan, nggak mau kalau nikah nanti banyak diatur, nggak mau kalau nikah nanti nggak bisa bebas. Akhirnya demen, senang hidup dalam kebebasan dosa dan maksiat. Nah, mudah-mudahan kita semua yang di sini, kalaupun belum nikah, insya Allah karena emang belum apa? Belum ada jodohnya, ya. Walaupun dulu tuh ada ulama-ulama yang sampai wafat itu tidak menikah, ulama ul-uzzab, ulama jomblo, ulama yang tidak pernah menikah karena senang sama ilmu, senang sama buku, senang sama nulis, senang dengan pelajaran ilmu agama. Saking sibuknya menulis kitab, saking sibuknya mengarang dan menulis, akhirnya lupa kalau usia sudah tua. Ya, lu lupa kenapa? Lu cinta sama kitab, senang kitab apa senang bokep lu? Awas lu, kacau lu. Ini sama-sama dilihat, ini cuman beda nih Pak Lurah yang dilihat ini nih. Ya. Nah, makanya nikah bagi yang sudah mampu. Maka bersyukur Nia dan Nur Sam, ya, hari ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ikut senang bukan cuma orang tua, yang ikut gembira bukan hanya guru, yang ikut bahagia bukan hanya tetangga, tapi yang ikut senang gembira adalah baginda Nabi besar Muhammad.
Itu kebanggaan yang luar biasa, disenangi, dibanggakan, dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urah. Oh, apa yang urah? Minyak. Oh, Putin ngamuk Putin. Udah kita doain daripada berhenti perang tuh ya. Mendingan duitnya buat beli apa? Oh, beli pulsa. Yang kedua, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan umatnya yang mau menikah? Selain tadi ya, menghindari dari dosa, menghindari dari penyakit jiwa, menghindari dari maksiat yang sudah terlalu sering jadi makanan sehari-hari. Yang kedua, seperti yang qori'ah tadi kita bacakan. Hafal tak? Apaan tadi yang dibaca sama qori? Ayat Quran, Yasin. Kepanjangan Pak Ul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Pada punya pikiran nggak? Punya akal nggak? Masih dipakai? Kalau udah enggak, jual di Tokopedia. Dijual otak, udah lama nggak dipakai. Kata Allah, orang yang punya pikiran, orang yang punya akal, orang yang mau berpikir akan melihat di setiap ciptaannya selalu ada ayat-ayatnya, selalu ada tanda-tanda kebesarannya, termasuk disatukannya dua insan, laki dan perempuan dalam pernikahan. Itu bagian tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu. Beda bapak ya, beda ibu ya, kadang beda latar pendidikan ya, kadang beda tempat main ya, kadang beda kampus ya, kadang beda tempat tinggal ya, tapi bisa hidup akur, rukun sampai mati. Coba nih tanya nih, ibu-ibu yang udah pada lama nikah, udah berapa tahun Bu? Uy, ada 20, 30 tahun, masih betah. Alhamdulillah masih betah. Padahal ditanya soal ribut, berantem, bertengkar, berselisih, pasti udah sering sama suaminya ya. Iya ya, sampai tua begitu berantem. Bayangkan, beda bapak, beda emak, beda keturunan, kadang beda suku, kadang beda warna kulit, beda latar pendidikan, sekalipun sering berantem, tapi sampai mati siap bertahan. Siap bertahan. Berapa banyak orang yang satu ayah, satu ibu, satu kandungan, satu rumah, tinggal di satu lingkungan, satu kali berantem, satu kali 24 jam, kali seumur hidup, tidak akan pernah saya injakkan lagi kaki saya ke rumah ini. Wow. Kenapa? Karena rumahnya udah dijual. Pantesan dia nggak mau injak lagi. Nah, itu udah dijual. Marah, benci, dendam, padahal adik kakak, padahal satu bapak, padahal satu emak, tapi begitu suami istri beda bapak, beda emak, alhamdulillah sampai mati banyak yang bertahan. Betul? Tuh, amin ayatihi, hebatnya pernikahan. Kenapa begitu? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan informasi. Satu, min anfusikum, karena yang kamu nikahi itu sama-sama seperti kamu, manusia, bukan jin, bukan genderuwo, bukan kuntilanak, bukan kuntil bapak, bukan malaikat. Ya, coba ibu cek suaminya, malaikat bukan, jin bukan, kuntil biang bukan. Kalau udah sadar yang menikah dengan kita adalah manusia,
jangan kaget kalau satu waktu kita akan melihat kesalahannya, kita melihat kekurangannya, kita melihat kehilafannya. Kalau benar terus, malaikat. Nggak mungkin kita nikah sama malaikat ya. Kalau salah terus nggak pernah benar, itu namanya setan. Ada yang nikah sama setan? Ah, coba ditengok itu suaminya, setan bukan? Kok sering dibilang dasar lu laki setan? Tengok itu, malaikat bukan? Maka siap-siap, kopi datang. Kopi. Oh. Kopi Turkisin. Ya salam. Masya Allah, ada kopi, ada air putih. Tinggal nyembur doang nih. Nggak apa-apa Kiai, udah Kiai, udah. Sedikit itu yang penting, nggak banyak. Ya kan bener ya, sedikit yang penting nggak banyak. Bisa aja, airnya kali habis. Lanjut ini, terusin. Itu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keagungan kebesarannya, karena kita diingatkan bahwa yang menikah dengan kita dan yang kita nikahi adalah sebangsa, sama-sama bangsa manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Nobody perfect. Nggak pakai hand body bau ketek. Manusia ya, jangan kaget kalau nanti Nia melihat Mursam punya kekurangan. Mursam juga jangan kaget kalau nanti melihat Nia juga punya kehilafan. Maklum, yang nikah sama kita bukan malaikat. Gitunya, betul? Saya kasih contoh nih. Mau nggak saya kasih contoh? Ibu-ibu, pernah dengar kentut lakinya Bu? Bagaimana rasanya? Masya Allah, halus. Aduh, asyik ngefly. Aduh, luar biasa ini. Bayangkan ya, orang kalau dikentutin pasti marahnya bukan main. Orang kalau kentut itu malunya minta ampun. Tapi dulu sebelum nikah mungkin kita bersembunyi untuk buang angin di depan pasangan. Tapi begitu sudah nikah, nggak laki nggak bini, perang kentut di tempat tidur. Ya, lakinya bet, bininya brot, anaknya teriak, udah, perang ini. Bayangin, dikentutin masih ketawa, dikentutin bisa bercanda. Bau tahu kentutnya. Emang kamu nggak seneng aku kentutin? Kalau nggak seneng balikin lagi. Begitu dibalikin, tuh aku balikin setengahnya. Bercandamu. Padahal dikasih ampas, tapi bisa seneng, bisa gembira, bisa bahagia. Min anfusikum. Nggak penting nyari kekurangan pasangan. Kalau saudara menikah, kerjanya hanya mencari kekurangan pasangan saudara, sampai mati nggak bakalan pernah kawin loh. Sampai mati nggak akan pernah nikah loh. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin kelihatan kekurangan dan kejelekannya. Ya, waktu kenal lewat IG, cakep banget. Pakai kamera 36.000, aplikasi mahal, bukan 360, 36.000, sampai pori-porinya nggak kelihatan. Tahu keringat dari mana keluarnya tuh? Wah, rapat, putih, bersih. Jatuh cinta, suka, dilamar, nikah, pas tidur nganga. Ayo, udah nganga, ngorok, ngiler, ngeces, muncrat, bau lagi. La ilaha illallah. Ini yang di Instagram ini. Ayo, mau nyesel? Gara-gara ngelihat nganganya, nyemburnya, ngilernya, ngoroknya. Kalau hidup cuma nyari kekurangan pasangan, sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan kesempurnaan hidup. Tapi kalau bisa menerima kekurangan pasangan, justru plus minus itu yang membuat baterai menyala-nyala. Udah ya? Lu paham kagak lu? Baterai ada plus ada minus ya. Kalau plus doang konslet nggak? Minus doang konslet nggak?
ada minus, ada plus, baru hidup on. Ya, oke. Terima kekurangan pasangan. Ini Nia ya, Mursam, jangan cuma terima kelebihan, tapi terima juga kekurangan. Ibu-ibu terima kelebihan lemak. Itu ya, itu tuh resep dari Allah tuh. Kenapa kemudian Allah berani menjamin kalau pernikahan itu adalah tanda-tanda kebesarannya? Karena kita meyakini bahwa pasangan kita memang pasangan yang sempurna dengan kekurangan dan kelebihan yang Allah titipkan. 2, setelah kita bisa menerima kekurangan istri, kekurangan suami, maka kemudian Allah menitipkan apa setelah itu? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dikasih 3 sama Allah nih. Litaskunu apa? Sakinah. La ilaha illallah. Sakit katanya. Apaan sakit? Belum diapa-apain udah sakit. Baru mulai acara udah kesakitan. Sakinah itu artinya tenang. Kalau lihat suami sudah bisa menerima kekurangan, tenang. Kalau sudah bisa melihat istri menerima kekurangan, tenang. Nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mau cerita apa saja tinggal cerita, mau curhat apa saja tinggal curhat, mau ngomong apa saja tinggal ngomong. Apapun persoalan yang dihadapi di tengah kehidupan, tidak ada suami yang ingin istrinya susah, tidak ada istri yang ingin suaminya susah. Apapun rahasia yang mau disampaikan, sampaikan saja. Insya Allah suami bisa menjaga, istri bisa menjaga. Beda kalau kita curhat ke teman, hari ini dia bersahabat, besok curhatan kita jadi kartu as. Awas le, gua tahu rahasia le, gua bongkar nih ya. Jangkrik bos, jangkrik. Mau lagi susah dimintain jangkrik. Tapi kalau istri punya rahasia suami, kejelekan suami, kejelekan istri, kalau dibongkar satu keluarga ikut hancur nama baiknya. Itulah kenapa kemudian disebut sebagai mitsaqan ghalidha. Ikatannya kuat betul. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Yang bukan orang tua bisa jadi orang tua disebabkan adanya pernikahan. Itulah mertua. Dari yang bukan siapa-siapa kemudian menjadi sesuatu yang halal lewat pernikahan, jadi istri, jadi suami. Mitsaqan ghalidha, ikatannya kuat. Ini ikatan para nabi, para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau boleh gitu ya, kalau boleh jangan ada perpisahan setelah ikatan ini terikat. Makanya bahasanya itu kan ya, abghadul halal indallah at-talaq. Kalaupun ya harus berpisah, itu sesuatu yang boleh, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu. Karenanya dijaga ya. Mudah-mudahan ya Nia dapat ketenangan, Kang Mursam dapat ketenangan, sehingga insya Allah mudah-mudahan bahagia lahir batin. Amin. Abis sakinah apa? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Lanjut. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan insan sama. Ayo terus. Ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang
Janganlah engkau pungkiri. Terus segala yang Tuhan beri. Asik. Romai-rama mana? Hidup tanpa cinta. Hai begitu kata Bang Haji itu ya. Cinta itu titipan dari Allah. Kenapa orang dengan cinta hidupnya berbunga-bunga? Kenapa orang dengan cinta hidupnya bahagia? Sebab cinta itu yang bikin orang rela berkorban. Kepala jadi kaki. Pernah lihat nggak lo kepala jadi kaki? Simsalabim jadi apa? Prok tuh jadi kaki palanya. Orang kelindes truk pindah. Bayangkan banting tulang peras keringatmu. Itu istilah-istilah kehidupan yang keras penuh tanggung jawab itu. Kepala jadi kaki, pulang pagi, ya berangkat malam. Kok pulang pagi berangkat malam? Security rupanya dia kan, ya ditambah lagi peras keringat, banting tulang. Itu dilakukan oleh suami. Banting piring mah itu tandanya lah bininya ngambek. Piring dibanting, bayangin coba, Bu. Ada yang suaminya jadi kuli bangunan, yang jadi nelayan, yang jadi supir, yang kerja di pabrik, yang jadi tukang asongan, yang jadi tukang parkir. Itu semua dilakukan demi apa? Demi cinta. Because I love you. Kalau nggak ada cinta lurah, nggak mungkin laki-laki mau berjuang. Yang tadinya putih jadi hitam, yang tadinya halus jadi kasar, yang tadinya tidak mau keluar rumah jadi berjuang, bahkan rela dihantam angin, ombak, badai, hujan badai, angin ribut, halilintar. Itu lagunya itu. Ya, bayangin coba kalau ditanya kenapa abang rela melakukan itu, jawaban si suami, because I love you. Sampai copot giginya, I love you. Jatuh. Karena cinta. Kalau nggak ada cinta mah nggak mau. Orang capek-capek mau ngapain? Nah itu karunia dari Allah itu. Itu adalah nikmat hadiah. Selain amplop, selain ucapan, selain karangan bunga yang diberikan oleh kawan karib, kerabat, saudara, Allah memberikan hadiah dari satu, sakinah, ketenangan. Dua, mawaddah, rasa cinta yang tidak dimiliki oleh para pecinta-pecinta yang lain kecuali pecinta yang diikat dalam ikatan pernikahan. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang yang melayang. Itu kalau lagi pacaran, maunya makan, ditraktir, nonton, bakso, segala macem. Ada duit, ayo jalan. Nggak ada duit, ayo duluan jalan. Duluan aja jalan. Saya di rumah aja, ngapain saya ikut kamu nggak punya duit. Tapi kalau udah menikah, suaminya kerja, masih kurang duitnya, istrinya ikut kerja. Ada istri yang jualan kredit-kredit panci, banyak. Jualan-jualan baju, banyak. Di pasar jual ikan, banyak. Jual daging, banyak. Rela kadang subuh-subuh pergi beli sayur terus keliling, banyak. Coba waktu gadis tanyain mau nggak kayak begitu, belum tentu mau. Tapi begitu sudah menikah, walaupun abang kerja, tapi saya tahu mungkin penghasilan belum mencukupi, saya rela capek lelah bang. Kenapa? Because I love you. Ibu mau nggak cuci pakaian suaminya? Mau. Mau jemur pakaian suaminya, mau nyetrika pakaian suaminya, mau nyiapin masakan suaminya. Kenapa ibu lakukan? Karena ibu nggak punya pembantu. Itu lurah jawabannya. Kalau punya juga mending pakai pembantu kita. Tapi ibu bilang karena aku cinta, nggak apa-apa. Pagi aku antar anak, lanjut lagi kemudian aku pulang ke rumah, masak, belanja terus sampai malam menyambut suami pulang. Capek lelah tidak terasa karena ada cinta di hati. Itu hadiah dari Allah yang bikin rumah tangga, sekalipun tadi si ibu udah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun masih tetap bertahan. Alhamdulillah. Bismawadah apa? Rohmah.
Apa itu rahmah? Kasih sayang. Kalau mau disayang harus ngasih. Ya. Bukan begitu Pak Lurah? Kalau mau disayang harus ngasih. Kalau ngasih nanti disayang. Artinya kasih sayang, orang rumah tangga itu nggak boleh pelit, nggak boleh hitung-hitungan. Apa yang kita makan dimakan sama istri. Jangan suaminya makan nasi padang, giliran istrinya nasi aking. Suaminya makan steak, makan sayur-sayur mahal, giliran istrinya makan rumput. Makan rumput tuh kambing aja hidup, makanin. Nggak boleh pelit. Suaminya pakai baju yang mahal, istrinya juga kasih baju yang mahal. Jangan suaminya pakai baju yang 150.000 satu, istrinya 15.000 tiga. Innalillahi. Harus seimbang, harus adil, harus diberikan sesuai dengan apa yang kita makan dan kita pakai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cantik istri kita, cantik rumah tangga kita. Jelek istri kita, jelek rumah tangga kita dalam pandangan orang. Itu hebatnya Nabi dalam mengatur hubungan sirkulasi. Naon eta? Waktu ini time is money. Waktu adalah uang. Yang penting ada waktu, ya. Waktu diatur sedemikian rupa tanpa berhitung. Gak ada suami bilang, kamu kan tinggal di sini nih, di rumah saya, kamu bayar kontrak ya setiap bulan. Ada nggak? Istrinya suruh kontrak di rumahnya sendiri. Ada nggak? Jengkol yang dimakan dihitung, ayam yang dimakan dihitung, nasi dimakan dihitung, ada? Kenapa nggak ngitung nasi? Capek, keburu pingsan ngitungin nasi. Bayangin coba, punya uang, istrinya dikasih duit, belanja, atur belanjaan. Padahal suaminya yang kerja cari duit, tapi nyetornya ke bini. Ya, berapa setoran setiap bulan dari suaminya? 5 juta, wow mantap. Orang kaya rupanya di sini Pak Lurah ya. Setoran nggak tanggung-tanggung 5 juta, nyetor ke bini, tetap bininya yang pegang duit ternyata. Masya Allah, Pak, Bapak masih setoran Pak sama bininya Pak? Aduh, Paki punya duit nyetor bini. Kayak saya dong, duit saya masukin ATM saya sendiri, cuman yang pegang kartunya dia. Sama aja rupanya ya. Bayangin coba, gua yang kerja, lo yang capek ya, laki nih suami, tapi rela ngasih duit utuh ke bininya. Coba, kita ini kan manusia sebangsa manusia pelit, tapi giliran buat bini kita kasih semuanya. Itu kalau tidak ada rahmah, kasih sayang, nggak mau kita ngasih tuh. Ibu, berapa tadi sebulan? 1 juta, 5 juta, ada yang 5, ada yang 1 juta, 3, berapa? 500, 15.000 ada. Wow. Ini nih hebat nih. Ini kalau bukan karena rahmat Allah udah bubar nih sejak awal akad nikah. 500.000, bayangin kuat sampai puluhan tahun. Coba. Nih maaf nih, ini kita ngomong bukan ngebandingin ya, tapi biar kita nih kaum laki-laki sadar bahwa istri itu hebatnya luar biasa tanpa perhitungan. Oke, 500.000. Saya punya asisten rumah tangga, itu rata-rata orang Banten. Ada 3 asisten saya di rumah tuh, yang ngurusin anak saya, ngurusin dapur, itu orang Banten. 3-tiganya orang Banten, Masya Allah. Jadi nyambung sebetulnya. Itu gajinya. Mau tahu? Mau tahu apa mau tua? Oke, anggap ya, kurang lebih 3 juta. Masak? Mau 3 juta. Masak 1 RT. Ya, ini cerita nih, ya. Cuman masak, habis masak, ya udah cuci piring, selesai kerjaan. Ada lagi yang ngurusin anak. Anak tidur ikut tidur. Kadang-kadang anak ditidurin mulu biar dia ikut tidur juga. Ya, yang penting tidur gitu kan. Nah itu enaknya jadi asisten rumah tangga ngurusin anak. Jadi gimana cara anak sih bisa tidur, dia ikut tidur juga. Ya capeknya ya namanya orang kerja, tidurnya capek, apalagi kerja. 3 juta cuman ngurus itu. Ada lagi yang nyuci. Habis nyuci, jemur, gosok, dah selesai. Pagi, sore selesai. 3 juta. Ibu 500.000.
ngapain aja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nih Pak, Masya Allah. Suaminya dibangunin, ya, disiapin kopi, anak dimandiin, suami diantar sampai gerbang depan pintu rumah untuk berangkat kerja. Tangannya dicium bolak-balik, sampai tipis tuh tangan kanan bininya. Tambahin lagi, anak diantar ke sekolah. Siang suami istri pulang dari sekolah, ya, jemput anak, masak, mandiin anak, tidurin anak, terus nyucinya belum dan lain sebagainya. Sampai malam bikinin PR. Terus ngapain lagi? Dicuci sama suaminya di situ. Digosok. Direndam juga nggak? Bayangin, pagi ngegosok, malam digosok. Pagi ngerendam, malam direndam. Berapa sebulan? Gope! Belum diomelin, belum dikatain. Masakan apa nih? Kok begini rasanya? Aing tempeleng siap. Gope mau ditempeleng. Petinju aja dibayar sekali jontor itu bisa 500 juta. Jontor. Petinju jontor 500 juta. Ini jontor berkali-kali 500.000 sebulan lagi. Bukan yang penting halal, orang jontor halal. Bayangin, ada nggak suami yang temperamen kayak begitu? Nauzubillah, mudah-mudahan kampung sini nggak ada ya. 500.000 rela itu istri melakukan aktivitas sedemikian berat. Kalau bukan karena rahmah, berhenti kita jadi bininya. Kalau bukan karena kasih sayang yang Allah titipkan, minta cerai karena kita nggak kuat lagi. Tapi karena ada kasih sayang, di situ ada rasa kasihan. Kasihan lihat suami, walaupun dapat duit dikit, tapi nggak dapat banyak. Walaupun dapat uang sedikit, tapi masih mau pulang. Ingat keluarga, ingat istri, ingat anak. Berapa banyak orang yang dapat duit banyak, tapi justru ngebaginya sedikit karena istrinya. Saya nggak bilang loh, karena istrinya mungkin nggak lagi di rumahnya ya. Bayangkan, banyak orang tersiksa dengan hartanya, banyak orang tersiksa dengan jabatannya, banyak orang tersiksa dengan kedudukannya. Ya, duit suami saya banyak, tapi nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya, suami saya jabatannya tinggi, tapi setiap pulang cuman buat marah-marah doang di rumah. Ya, suami saya duitnya banyak, tapi kalau ngasih uang dilempar ke muka saya kayak nggak punya harga diri. Tapi ada orang yang cuman tukang ojek, tukang becak, datang dia bawa dengan uang yang mungkin lusuh, bau terasi, tapi diberikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Neng, inilah hasil keringat abang. Semoga Neng bahagia, semoga keringat kita menyatu. Ya, kenapa noda? Ya, bayangkan itu. Perempuan itu saudara, bukan soal gede dikitnya, tapi perhatian yang diberikan itu yang mahal. Betul nggak ibu-ibu? Nyenengin perempuan tuh Cil. Bapak-bapak jangan selalu bermimpi besar kemudian akhirnya jadi nggak ngasih apa-apa. Tar kalau saya punya duit Pak Ustadz baru saya beliin tas. Tar kalau saya punya duit baru saya beliin sepatu. Akhirnya lama nggak punya duit, kok nggak dibeliin sepatu, nggak dibeliin tas, nggak dibeliin emas, nggak dibeliin apa-apa. Akhirnya lupa menyenangkan istrinya. Padahal istri itu dikasih bohong aja senang. Nggak percaya. Nih besok malam ya bapak-bapak bawa istrinya jalan-jalan. Nanti kasih tahu itu di langit ada bulan, bulan cahayanya terang. Bilang sama bininya, Mama, iya papa. Itu bulan cahayanya terang, indah sekali. Terus, tapi lebih indah wajahnya mama. Apa kata bininya? Ih, kakak bohong. Bohong banget nih, bohong. Apa bohong? Udah tahu bohong, lu gembira. Gampang kan? Nyenengin gini, begitu aja. Saya kalau udah ngajak istri saya ke mall nih, apa yang dia tunjuk silakan tunjuk, nggak apa-apa. Tunjuk aja Nurah, mau ngapain? Makanya sunnah laki bini jalan kemana-mana gandeng tangan.
Lo orang pacaran gandeng tangan gak malu, ini suami istri. Anak lo juga gandeng tangan, malu tahu. Orang gandeng tangan itu dosanya rontok, pahalanya nambah. Jadi kalau kita pergi ke pasar, pergi ke mall, tangan istri digandeng, kalau dia mau ke tempat mahal, kita tinggal tarik puter balik. Dosa rontok, dompet selamat. Coba lu lepas, udah gak dapat pahala, dompet lu rontok. Enak, kalau udah nikah mah enak. Makanya satu-satunya di antara kebohongan yang dibolehkan dari 3 itu bohongin siapa? Bohongin bini. Dalam soal rayuan, ya ingat rayuan boleh. Kalau nggak bohong nyakitin justru. Badan lu gendut banget sih kayak kingkong. Perih aing, sakit hati, pingsan. Buset, bininya dibilang gendut kayak kingkong. Badan kamu seksi, kalah Kim Kardashian. Kamu Kim Kardashian. Harus ada bahasa-bahasa yang menunjukkan kosa untuk tidak menyinggung perasaan. Kamu tuh hitam, tapi kalau di Amerika, hitam yang begini nih, yang eksotis nih. Orang bule pada senang. Sayang nasib kamu, yang sama kamu hari inilah bule potan ya. Orang-orang Amerika senang sama yang kulit-kulitnya hitam. Tuh, belum lagi di Mekah, ada batu hitam diciumin terus. Makanya aku senang banget nyiumin kamu. Keinget Hajar Aswad. Besok dia berendam tengah matahari, makin hitam. Ya. Udah hitam, jelek, bulu pendek, hidup lagi lu. Ya sakit hati tuh bini. Jujur malah dosa. Bohong dapat paha. Dalam urusan merayu istri, merayu suami, enak 24 hours, 24 jam. Semua dicatat dan dinilai oleh Allah dengan pahala. Datang bawa pahala, nyuapin istri jadi pahala, ngasih makan anak jadi pahala. Dalam satu riwayat, ini tentang bab idkhalus surur, menyenangkan hati. Satu waktu ada pendosa. Ini dia kerja, tapi dosanya banyak, nggak tahu kerja apaan. Laki-laki ini suami. Satu hari, setiap saat pulang kerja, dia selalu membawa makulat, bawa makanan. Makanan-makanan ringan, murah, manisan yang diberikan kepada anaknya, sehingga anaknya senang. Ayah pulang, cuma dibeliin rambut nenek-nenek. Ya, berapa harga rambut nenek-nenek tahu nggak? Murah ya, goceng. Apalagi martabak. Berapa kira-kira martabak? 10.000. Apalagi cilok. Murah ya. Murah, barang-barang murah. Anak senang. Ayah pulang bawa apa ya? Bawa makanan. Ayo makan nak, makan. Begitu doang Pak. Apa kata malaikat Jibril? Dosa orang ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia berdosa dari pagi sampai dia pulang ke rumah. Cuma urusan ngasih apa tadi? Rambut nenek-nenek, ngasih cilok, ngasih martabak, 10.000 ngapus dosa. Masya Allah. Iklan. Bayangin coba. Bayangin coba. Cuman begitu doang. Udahlah, kita cari duit. Buat siapa sih? Buat anak, buat istri. Tapi gara-gara cari duit, berapa dosa kita setiap hari coba yang kita lakuin? Gara-gara cari duit buat anak, buat bini, berapa dosa yang kita kumpulkan? Lalu penebus dosanya itu apa? Penebus dosanya adalah menyenangkan anak kita, istri kita. Ya, sesuap nasi yang masuk ke dalam mulut istri itu jadi sedekah. Sesuatu yang disenangi anak saat kita membawa, makanankah itu, manisankah itu, minumankah itu, dia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Makanya alhamdulillah pulang dari sini insya Allah ada yang saya bawa buat anak bini saya. Ya apaan aja kek, nggak usah, jangan dianggap bercanda ini.
Jangan dianggap serius ya. Ini bercanda ya. Pokoknya apa yang ada ya keluarin aja udah ya. Nyenengin anak, nyenengin bini ya. Masya Allah. Oh, ditunggu kita dinanti. Bayangkan ya, Pak. Pak, maaf nih Pak. Segedek-gedeknya suami, segedek apa? Gedek itu apa? Kesel ya. Sekesel-keselnya istri sama suami Pak. Bapak nggak tahu kan kalau bini mungkin angkat tangan di rumah. Ya Allah. Itu Bang siapa namanya? Hah? Bang Alek selamatin ya Allah. Jangan sampai dia kena musibah, jangan sampai dia kena celaka. Gampangin urusan rezekinya ya Allah. Kita nggak tahu tuh bini kita Pak, nangis menanti kepulangan Bapak, sehingga Bapak selamat, sehingga Bapak pulang dalam keadaan sehat walafiat. Bisa jadi itu karena tangisan sang istri di rumah yang menanti dan menunggu sang suami tercinta. Sebawel-bawelnya bini itu tanda cinta dan sayang. Yakin saya, sama bini saya juga sama kayak orang sini, bawel. Tapi ingat pesan Imam Ghazali, orang yang jadi waliullah itu diantara cirinya punya istri cerewet. Iklan. Udah jam berapa sih ini? Hah? Udah malam kali nih. Terus jangan sampai kita zolim ini ya. Hurrah! Oh, hurrah dalam perahu kamu ya. Jadi sampai di mana tadi? Oke, iklan sih. Oh ya, istri cerewet. Ini Pak, istri cerewet Pak ya. Itu kalau lihat nasihat Imam Ghazali, istri yang cerewet itu adalah jalan cepat menuju puncak kewalian. Jadi kalau bini kita bawel, kita mesti bersyukur, alhamdulillah jadi wali. Bentar lagi jadi wali. Loh, Sayyidina Umar kurang apa hebatnya? Singa padang pasir. Jangankan orang, setan ketemu sama Sayyidina Umar dalam satu gang yang sama, minggir tuh setan. Lebih baik cari gang lain daripada ketemu wajahnya Sayyidina Umar. Tapi begitu ketemu sama istrinya yang cerewet dan bawel, apa Sayyidina Umar melawan? Di luar jadi singa, di dalam anggora kita. Gak usah ikut capek. Semarah-marahnya bini, kalau capek berhenti juga. Diemin aja. Karena wanita ingin mengerti kali. Dengerin, biarin dia ngomong aja terus. Tercapek dia berhenti. Udah, kita siapin kuping aja, siapin hati, nggak usah dimasukin ke dalam akal, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Bagus kita perbaiki, nggak bagus ya anggap aja lagu-lagu sumbangnya Iwan Fals ya. Biarin aja udah. Asik. Wali. Bersyukur Pak punya istri cerewet. Berarti Bapak sudah naik ke puncak setengah kewalian. Wow. Tapi ingat Bu, ada kisah lain. Bagaimana seorang istri yang terus bawel cerewet sama suaminya, sampai-sampai ini suami yang sudah jadi wali, Allah titipkan makhluk yaitu macan untuk menemani setiap perjalanan mencari kayu bakar. Itu ada dalam kitab ya. Macan, gak usah lihat zaman dulu dah. Sekarang aja tuh ya, putra-putra Saudi tuh apa di Dubai itu kan miarnya singa, macan ya, dia bisa taklukkan itu. Nah, Allah taklukkan itu macan menemani sang wali ini yang istrinya bawel cerewet di rumah, bawa apa? Kayu bakar sampai ke pinggir perbatasan kampung. Habis itu kayunya dipotong pulang ke rumah. Bayangkan, istrinya tidak bisa ditaklukkan, tapi Allah kasih hadiah macan liar hutan bisa takluk kepada wali ini. Bu, hati-hati ya Bu. Takutnya nanti kalau ibu cerewet terus, Allah taklukkan macan-macan untuk suami ibu. Apa itu macan? Mama cantik. Ya. Apalagi macan ternak. Mama cantik nganter anak. Ya. Banyak macan loh Bu. Ibu kan jadi macan di rumah. Kalau dibuka, macan belang. Habis dikerokin.
Ini macan bener. Maunya nerekam terus. Ya. Makanya saling menghormati, saling menyayangi. Insya Allah mudah-mudahan ya tanda-tanda yang Allah sebut sebagai keagungan kebesarannya terkhusus buat pengantin ya Nia Kurniawati dan Mursam Solihin semoga bisa didapatkan. Amin ya Rabbal. Dan yang paling terakhir, mudah-mudahan dikaruniakan anak keturunan. Sebab orang yang punya anak dalam pernikahan Nabi bangga di hari kiamat. Ya, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang wadud, yang lembut hatinya. Lembut, jangan keras. Kalau lembut itu enak. Beranak mau 10 kali juga kuat. Tapi kalau hatinya nggak lembut, begitu nikah nggak mau punya anak. Ada nggak yang nikah nggak mau punya anak? Takut inilah, takut itulah, nggak mau nyusuin, takut kendor, takut longsor. Ya kan? Wa fisaluhu fi amain. Kalau bisa 2 tahun berturut-turut. Jangan sampai anak dikorbankan hanya karena kita ingin merawat kecantikan. Kenapa nggak nyusuin anaknya? Nanti pewot pak. Kenapa nggak nyusuin anaknya? Takut longsor pak. Ini yang nyusu bayi nggak punya gigi. Kenapa takut? Selama ini bayi King Kong. Kamu nggak takut? Zolim itu sama bayi. Itu haknya anak. Allah yang bilang. Kenapa? Sebab dengan air susu yang mengalir kepada anak kita di pengantin ya, itu akan terus bersambung nanti tuh. Darahnya, dagingnya, psikologisnya gampang dinasehatin, gampang diingatkan, gampang diberikan ya pelajaran-pelajaran langsung dari ibunya yang memang madrasatul ula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya keturunan pengantin ini keturunan yang soleh dan solihah, dan insya Allah menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, dan tentu kita semua akan menjadi ayah dan ibu yang baik buat anak-anak kita. Semoga anak-anak kita berbakti, jangan sampai ada yang durhaka, apalagi sampai menyakiti, bahkan sampai ya membunuh, waliyadzubillah. Terima kasih banyak ibu dan bapak semuanya, karena waktu juga yang sudah hampir sudah sangat cukup, karena lewat jam 12 takut berubah semua. Mohon maaf lahir batin, hati-hati di jalan ya.